Oke, kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Semangat pagi anak-anak. Semangat pagi. Hari ini. Oke, nomor 1. Masih membahas tentang rantai makanan pada suatu ekosistem. Fajar akan menunjukkan lagi, semoga kalian gak bosan bagaimana cara mengerjakan soal tryout dengan cara dianalisis. Yang pertama, rantai makanan pada ekosistem rawa. Langkah pertama, garis bawahi terlebih dahulu ekosistemnya itu di mana, agar kalian fokus ya. Oke, di rawa. Rawa itu kayak apa tuh Pak? Nah, kayak rawa itu dataran yang tergenang oleh air. Airnya jelas air tawar ya. Jadi ada dataran, cekungan dataran, terus digenangi air. Nah, itu membentuk sebuah ekosistem namanya rawa ya. Nah, langkah kedua, setelah kalian tahu memastikan itu ekosistem mana, langkah kedua kalian harus pastikan makhluk hidup yang ada di option jawaban A, B, C, D itu harus ada di rawa gitu ya. Oke. Dari yang A, ganggang. Oke, ganggang itu salah satu tumbuhan yang hidup di rawa atau di perairan. Ikan gabus, oke, ada di rawa. Katak pun sebenarnya juga ada di rawa. Ada. Ular, jelas. Oh, berarti A bisa kemungkinan jadi jawaban. Kemudian yang B, rumput hidrilla. Rumput hidrilla itu rumput yang ada di dasar air. Kalau kamu pergi ke tempat penjual ikan atau toko-toko penjual ikan hias, nah kamu sebut aja rumput hidrilla, itu nanti ada di sana. Biasanya ada di aquascape ya, yang tanaman-tanaman hias yang ada di dalam air itu loh, aquascape ya. Nah, berarti rumput hidrilla ada di rawa. Ikan oke, jelas. Burung bango oke. Buaya ada ya, buaya ada. Walaupun rawa-rawa di Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa, itu mungkin buayanya nggak ada. Tapi kalau rawa-rawa yang ada di luar Jawa, karena masih alami dan cukup luas, itu jadi salah satu habitat buaya. Jadi ada, apalagi rawa-rawa di luar negeri yang masih alami. Kalau di Pulau Jawa kan rawanya paling cuma kecil ya, rawa pening. Kalau kamu pernah pergi ke rawa pening, nah itu kan di sana sudah menyusut. Bahkan mungkin kalau dulu itu ada buaya, tapi karena kedatangan manusia diburu, terus mungkin sekarang sudah nggak ada. Tapi buaya itu hidup di ekosistem rawa. Berarti B juga mungkin menjadi jawaban. C, ganggang, oke, jelas. Ikan lele, udang, burung bango, oke, burung bango juga hidup di rawa. Karena apa? Karena sumber makanan dari burung bango yang berupa ikan itu juga tinggal di rawa. Yang D, lumut. Oke, ikan mujair, oke, ikan bandeng. Ini ikan bandeng. Ikan bandeng salah. Ikan bandeng itu hidupnya di air payau, pertemuan antara air laut dan air tawar. Biasanya ada di tepi-tepi pantai, budidayanya ada di tepi pantai. Apalagi hiu, ini juga salah. Nah, kalian sudah bisa menyeleksi, membuang satu pilihan jawaban yang salah, menyisakan 3 jawaban A, B, C. Langkah yang ketiga yang paling menentukan, yaitu urutannya apakah sudah benar. Urutannya apakah sudah benar. Ganggang dimakan ikan gabus. Ganggang dimakan ikan gabus. Nah, ikan gabus itu adalah ikan predator ya. Ikan predator. Nah, salah satu ikan predator yang ada di Indonesia. Kalau kita orang Jawa menyebutkan iwak kutuk, kemarin sudah kita bahas ya. Nah, ikan gabus karena sebagai predator berarti dia itu karnivora. Berarti kalau dia makan ganggang, oh tidak mungkin, jadi salah. Apalagi kataknya, katak makan ikan gabus, salah sekali. Karena katak adalah hewan pemakan serangga. Jadi B salah. Nah, kita sudah bisa mengeliminasi 2 jawaban. Menyisakan 2 jawaban yang benar dan yang salah. Jadi kemungkinan jawabanmu benar itu 50%. 50-50 ya. Oke, yang B, rumput hidra, oke, hidrilla dimakan ikan, iya, ikan dimakan burung bango, iya, burung bango dimakan buaya, oh iya, jelas.
Kalau kamu jawab B, berarti C itu salah. Kalian harus wajib kudu mesti mencari kesalahan. Kan mudah toh mencari kesalahan orang lain daripada mencari kebaikan orang lain. Iya. C, ganggang oke dimakan ikan lele. Nah, ikan lele itu termasuk omnivora ya. Dia itu pemakan segala. Bangkai mau, tumbuhan juga mau. Nah, yang jadi pertanyaan adalah udang. Segede apakah udang itu bisa makan lele? Udang tuh makannya plankton ya, fitoplankton ya. Nah, berarti salahnya di sini. Burung bango kalau burung bango kan jelas dia pemakan ikan. Udang pun juga sebenarnya kalau menemukan dia juga mau. Berarti salahnya di sini. Kayak nomor 1 jawabannya B. Jelas ya. Jadi mohon besok lagi, karena kita tinggal menyisihkan 1 bulan. Tinggal 3 kali tryout, 4 kali tryout lagi ya. Mohon ketika mengerjakan besok seperti ini. Pak, boleh toh Pak soalnya dicoret-coret? Nah, ya harus wajib kudu. Jangan biarkan soal itu bersih ya. Nah, lanjut nomor 2. Perhatikan jenis-jenis simbiosis berikut ini. Pertanyaannya, bentuk simbiosis komensalisme. Garis bawahi kata kuncinya, komensalisme. Nah, komensalisme itu berarti ada yang untung, ada yang tidak untung tidak rugi. Satunya untung, satunya tidak merasa dirugikan ataupun merasa diuntungkan. Oke, kita analisis 1, 2, 3, 4. Hubungan antara lebah dan bunga Kamboja. Kita ambil secara umum bunga ya. Nah, lebah dan bunga ya. Jelas, kamu tahu sendiri. Bunga dia dibantu penyerbukan oleh si lebah. Sedangkan si lebah, kenapa dia bisa hinggap di bunga? Karena lebah mengincar nektar dari si bunga. Dua-duanya untung plus. Nah, besok ngerjakannya kayak gini ya, plus. Berarti ini apa? Kalau dua-duanya untung, berarti mutualisme. Jadi salah apa benar? Salah, coret aja. Karena yang ditanyakan adalah komensalisme. 2. Sirih merambat pada pohon mangga. Jelas. Kelingkari dulu 2 makhluk hidup yang saling berhubungan. Nah, sirih. Jelas ya. Sirih itu salah satu tumbuhan yang merambat. Hidupnya itu merambat. Berarti dia butuh sandaran. Nah, butuh sandaran ke tumbuhan lain atau benda lain. Kebetulan di sini mangga. Nah, agar dia mendapatkan sinar matahari yang cukup, agar dia mendapatkan tempat sandaran ketika dia merambat, nah, makanya dia menempel di pohon mangga. Nah, berarti dia untung. Nah, pohon mangganya gimana? Pohon mangganya tidak merasa diuntungkan, tidak merasa dirugikan. Nah, berarti di sini sama dengan. Berarti ini apa? Komen. Oke. Berarti 2 bener Pak. Oke, nomor 2 bener. 3. Hubungan Rafflesia. Lingkari dulu 2 makhluk hidup yang ada di soal. Rafflesia dengan tumbuhan inangnya. Pak, tumbuhan inangnya itu apa Pak? Tumbuhan yang dihinggapi, tumbuhan yang ditempeli. Gitu ya. Nah, Rafflesia itu jelas. Rafflesia tidak bisa melakukan fotosintesis. Berarti dia harus mencuri sari-sari makanan atau sumber energi. Nah, dia dapat sesuatu ketika dia hinggap atau menempel di tumbuhan inangnya. Sedangkan tumbuhan inangnya ya jelas lah, kan dicuri, diambil tanpa izin. Berarti apa? Sari-sari makannya berkurang. Nah, berarti ini min. Plus sama min. Berarti apa? Parasit. Oke, parasitisme. Berarti salah Pak? Ya jelas salah ini. Karena yang ditanyakan komensalisme. Yang nomor 4. Hubungan tanaman tanduk rusa. Ini tadi Rafflesia, kayak gini Rafflesia ya. Tumbuhan bunga terbesar di dunia yang ada di Bengkulu, di Indonesia. Kita harus patut bangga. Ya. Nomor 4. Hubungan antara tanduk rusa. Nah, tanduk rusa ya. Ini jadi salah satu tumbuhan hias yang sekarang diburu oleh ibu-ibu terutama untuk jadi bahan koleksi tanaman hias di rumahnya. Di sekolahan pun juga ada. Kalau besok kamu sudah dapat kesempatan masuk ke sekolah, nah kita bisa lihat nanti.
Hubungan antara tanduk rusa lingkari dulu dengan pohon jambu. Oke, tanduk rusa sama nih, dia bisa melakukan fotosintesis sendiri. Kenapa dia harus menempel? Agar dia mendapatkan suplai cahaya matahari yang cukup untuk fotosintesis. Berarti dia plus. Dengan dia menempel di pohon jambu yang tinggi, kemungkinan dia mendapatkan cahaya matahari itu besar, maka dia plus. Jambunya tidak untung, tidak rugi. Oh, berarti ini juga komensalisme. Oke, berarti jawabannya nomor berapa aja? 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. 2 dan 4 ya. Oke, 2 dan 4 jawabannya D. Jelas ya? Cukup jelas. Jadi cara mengerjakannya kayak gitu ya. Dianalisis satu-satu. Jangan biasakan hanya membaca satu kali jawab. Jelas kemungkinan besar kamu nanti jawabannya akan salah. Ya. Nomor 3. Perhatikan rantai makanan berikut. Bayam sebagai produsen. Nomor 1 berarti konsumen 1. Alurnya di sini. Ini namanya jaring makanan. Karena ada 2 jalur ya. Kalau cuma 1 jalur itu rantai makanan. Ini konsumen 1, ini konsumen 2. K2. Ini konsumen 1, konsumen 2, ini bisa jadi konsumen 3. Atau puncak rantai makanan ya, puncak. Yang paling ganas. Nah, kita lihat bayam. Wow, langsung pikirannya ke kebun. Ya, ke kebun. Kebun bayam. Oke, makhluk hidup yang tepat untuk melengkapi nomor 1, 2, dan 3 secara berurutan. Urut ya, pada rantai makanan tersebut adalah kita lihat option jawabannya A, B, C, D. Nomor 1 belalang. Oke, belalang makan bayam. Iyalah, mau. Belalang dimakan kata. Oke, bener nih. Sampai sini bener. Nomor 2 ayam. Bayam dimakan ayam. Bayam dimakan siput ya. Maaf. Bayam dimakan siput. Bayam dimakan ayam. Bayam dimakan siput. Iya, siput mau. Siput dimakan ayam. Nah, siput dimakan ayam ya. Walaupun di alam liar atau di lingkunganmu itu si ayam itu sangat jarang sekali makan si siput, tapi kalau kita lihat ayam itu adalah omnivora. Ya, pemakan segala. Berarti dia juga memakan tumbuhan, dia juga memakan hewan. Jadi ada kemungkinan ketika dia nanti makan si siput. Pak, kan siputnya kan ada bekicot ya. Kalau di lingkungan kita menyebutnya bekicot ya. Kan ada cangkangnya, Pak. Nah, ketika dia masuk gimana, Pak? Ya kan dilihat dari jenis makanan dari ayam ya, omnivora ya. Pak Jarod tadi bilang kemungkinannya itu ada, walaupun jarang. Nah, itu ya. Nah, mungkin bisa. Terus kemudian ayam dimakan ular, itu juga jelas. Walaupun kemungkinannya kecil, tetap karena ular itu adalah hewan karnivora, dia juga bakalan mau menyantap ayam. Mungkin ya, jawabannya mungkin ini. Mungkin. Kita lihat dulu B, C, D dulu. Nah, kalau masih ragu-ragu, ya jangan langsung dipilih. B. Bayam dimakan burung pipit, ya jelas salah. Burung pipit itu pemakan biji-bijian. Nah, ini salah toh? Nah, ini pasti nih. Sudah terlihat salahnya. Nomor 2 ayam, nomor 3 ular. Nah, berarti salahnya di burung pipit. C, tikus. Oke, tikus. Nah, salahnya di sini ketika nomor 1 itu tikus ya. Katanya kan nggak bakalan makan si tikus. Nah, berarti salahnya di sini. Nggak usah dipilih. Yang D. Nah, mungkin ini jadi jawaban, mungkin juga salah. Ulat. Oke, ulat makan bayam. Katak. Oke, katak makan ulat juga mau. Kenapa? Karena katak itu kan tadi hewan pemakan serangga ya. Ulat kan adalah salah satu fase dari serangga kan. Nah, bener. Nah, kemudian siput dimakan belalang. Nah, ini. Nah, salahnya di sini. Oh, berarti di antara A, B, C, D itu yang paling tepat, yang paling mendekati benar ya. Walaupun sebenarnya bukan 100% benar ya. Kenapa? Tadi Pak Jarod jelaskan ya. Ayam makan siput selama hidup Pak Jarod, guys.
Pak Jarod itu udah hidup 33 tahun ya, itu belum pernah lihat ayam makan siput. Tapi siputnya yang hidup loh. Nah, tapi kan kemungkinannya ada, karena ayam adalah hewan omnivora, pemakan segala gitu ya. Nah, jadi jawabannya, nah kenapa? Karena BCD salahnya kelihatan banget gitu loh, ya kan? Gitu ya, jelas? Apakah masih tersambung dengan Pak Jarod? Halo? Nah, semangat dong. Nah, Pak Jarod tadi semangat dong. Nomor 4. Jono sedang berada di pekarangan samping rumah. Dia melihat tanaman sayuran. Oke, garis bawahi dulu makhluk hidupnya. Ini masih materi rantai makanan ya. Ada sayuran yang menghijau. Beberapa kata, ada kata, ada belalang, oke, dan ada ular. Apabila di pekarangan tersebut datang seekor ulat, tiba-tiba datang ulat, maka kemungkinan yang terjadi, nah, kalau Pak Jarod gambarkan seperti ini. Nah, ada sayur. Ini sayur apa? Ada yang tahu nggak ini sayur apa? B. Pada tidur. Bayam, bukan ya? Yang tepat sawi. Sawi ya? Sawi hijau ya nih. Nah, ada sayur dimakan belalang. Ini belum urut ya, hati-hati ya. Ini hati-hati. Nomor 4. Ini salah satu soal level 3 ya. Nah, butuh pemahaman lebih. Butuh beberapa langkah untuk mengerjakan. Langkah pertama, kalian harus ngurutkan. Contohnya Pak Jarod ini, ada bayam, ada sawi atau sayur dimakan belalang, ya kan? Ini kan nggak urut, belum urut. Terus belalangnya dimakan katak, oke. Kataknya dimakan ular, wes ini ular kobra ya. Nah, tiba-tiba datanglah si ulat. Nah, ulatnya makan apa? Ya jelas, ulat makannya si sayur. Nah, katak-katak mau nggak makan ulat? Ya mau lah. Nah, kalau nggak percaya coba aja kamu tangkap katak, kamu kasih makan ulat. Nah, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kemungkinan yang terjadi seperti apa? Jelas ya. Kita mulai dari yang produsennya dulu. Jelas sayurannya kalau tadi hanya dimakan si belalang, sekarang kedatangan tamu yang makannya cukup rakus. Yang tadi cuma dimakan oleh belalang, sekarang dimakan belalang dan ulat. Berarti populasinya akan turun dengan drastis. Oke. Nah, kemudian si belalang yang tadinya dia tidak dapat saingan, tidak ada saingan untuk mendapatkan si sayur. Nah, sekarang dia dapat saingan. Nah, ini bersaing ini. Nah, jadi populasinya bisa menurun ataupun bisa tetap. Kemungkinannya dua ini. Kalau naik, Pak, naik nggak mungkin. Kalau naik nggak mungkin. Sekarang si katak, ya jelas si katak. Wah, tadinya cuma dapat makanan santapan belalang. Wah, sekarang ada ulat. Wah, bergembira ini. Nah, populasinya naik. Kenapa? Dia kenyangnya 2 kali. Makan belalang dan makan ulat. Nah, sedangkan si ular, nah, kalau jumlah si katak meningkat, si ular itu nggak repot-repot mencari mangsa. Bangun tidur, keluar sarang, wah udah ada katak di depannya, makan ya. Berarti populasinya juga akan naik. Nah, kita kalau sudah gini, ini langkah kedua ya. Langkah ketiga kita tinggal masukkan. Mana yang benar? Tanaman sayuran berkembang pesat, salah. Padahal di sini sayurannya populasinya menurun. Tanaman sayuran menurun drastis. Nah, ini tepat, ini menurun drastis ini sesuai dengan analisis ini. C, belalang berkembang pesat. Belalang pesat? Ya enggak bakalan. Kalau tetap iya, kalau berkurang apalagi, jelas. Belalang berkembang pesat. Salah ya tadi ya. Populasi ular akan menurun. Ularnya menurun. Oh ya enggak, katanya melimpah. Nah, jadi ularnya juga melimpah jumlahnya, populasinya. Jadi jawabannya B. Lanjut. Nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Ini cara beradaptasi ya. Materi adaptasi. Kita sudah masuk ke materi berikutnya, cara adaptasi makhluk hidup. Pasangan nama tumbuhan dan cara adaptasi yang tepat berdasarkan tabel. Oke, yang benar yang mana? Jagung menggugurkan daunnya saat musim kemarau. Keliru ya, bukan menggugurkan ya.
Karena bentuk daun si jagung kan sejajar ya, panjang tuh ya, daunnya panjang, tulang daunnya panjang. Nah, ketika tumbuhan itu punya tulang daun yang panjang, itu biasanya dia menggulungkan daunnya, bukan menggugurkan. Ini salahnya. Yang benar apa? Menggulungkan daunnya. Contohnya apa? Ada jagung, ada tebu, ada padi, ada rumput-rumput. Nah, jenis-jenis rumput. Nomor 1 berarti salah, silang saja salah. Nomor 2, kaktus, batangnya tebal. Ya, batangnya tebal. Ada sponnya untuk menyimpan air. Oh iya, jelas. Oke. Benar. Lingkari. Mahoni, menggulungkan daunnya saat kemarau. Nah, salahnya di sini. Mahoni itu daunnya kecil-kecil. Ya. Beda dengan daun si jagung. Kalau dilihat dari bentuk daunnya, ketika dia musim kemarau, agar mengurangi penguapan, maka dia menggugurkan daunnya, atau disebut dengan meranggas. Salah ya. Ini yang benar bukan menggulungkan daun, tapi menggugurkan. Nah, Venus flytrap, daun berbentuk engsel. Oke, jelas. Fungsinya itu apa? Untuk menangkap serangga. Karena Venus butuh nitrogen yang dihasilkan dari proses penguraian serangga. Diambil nitrogennya untuk tumbuh. Bambu memiliki gelugot. Oke, bener. Atau rambut-rambut halus ya. Oke, bener. Atau bukan duri ya. Ya, rambut tadi ya. 2, 4, 5. Jadi jawabannya 2, 4, 5. 2, 4, 5. Oke, jadi jawabannya B. Ini mudah. Karena apa? Karena tumbuhannya atau makhluk hidupnya itu familiar dengan kalian. Ya, semoga aja besok ketika ASPD sesungguhnya itu makhluk hidupnya itu juga sesuai dengan, atau minimal pernah kalian lihat lah, ada di lingkungan kalian. Itu akan lebih mudah dikerjakan daripada tumbuhan-tumbuhan yang belum pernah dilihat. Lanjut nomor 6. Mentimun. Wah, ada yang tahu mentimun? Wah, yang sering makan penyetan mesti tahu nih mentimun. Timun. Memiliki sulur. Wah, ini yang belum tahu mungkin nih sulur. Sulur itu apa? Nah, ini loh sulur. Ini timun. Sulur ini loh. Namanya sulur. Mirip kayak akar. Tapi akarnya menggantung. Ya. Terus bentuknya kayak pir. Nah, ini fungsinya untuk apa toh? Nah, pertanyaannya, tumbuhan berikut beradaptasi dengan cara yang sama adalah, nah, yang memiliki sulur ya. Yang memiliki sulur. Nah, tumbuhan yang memiliki sulur, kalian pasti sudah tahu. Fungsi dari sulur itu apa? Untuk membantu tumbuhan itu merambat. Ya, ketika dia merambat, untuk berpegangan ke benda lain, agar dia bisa merambat naik ke atas, maka dia harus punya pegangan. Contohnya, ketika kalian mau merangkak waktu usia balita, kalian kan harus punya kaki, punya tangan untuk berpegangan. Nah, sama dengan si sulur pada mentimun ini. Jadi, tumbuhan yang tumbuhnya itu merambat, nah, tidak semuanya tapi itu kemungkinan besar dia punya sulur. Contohnya apa? Kacang panjang dan melon. Nah, belum dengar. Kacang panjang dan melon ya. Kacang panjang nanti kalian bisa lihat di internet ya. Kacang panjang itu tumbuhannya kayak apa? Itu menjalar ya. Biasanya terus kalau petani itu terus bikin lanjaran itu dari bambu, tiang dari bambu untuk membantu si kacang panjang agar menjalar ke atas. Karena kamu kan tahu sendiri toh, kacang panjang itu kayak apa? Ya panjang itu, Pak. Dan melon juga ya. Melon. Nah, berarti jawabannya A. Kacang tanah enggak. Dia tumbuhannya tidak merambat, jadi tidak membutuhkan si sulur. Labu punya sulur karena dia merambat juga. Kedelai enggak, salah. Kacang tanah tadi juga salah. Kangkung dia nggak punya sulur. Bayam nggak punya sulur ya. Jadi jawabannya A. Nomor 7, lanjut. Masuk ke materi pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan dengan menanam pohon di tepi jalan. Nah, menanam pohon di tepi jalan. Ingat, berarti ini
daerahnya ada di perkotaan ya, di tepi jalan ya. Nah, reboisasi atau penanaman tumbuhan itu manfaatnya banyak. Nah, tapi tergantung lokasinya. Kalau itu di perkotaan, contohnya yang ini namanya, kita menyebutnya jalur hijau ya, jalur hijau. Nah, jadi di sekitar jalan atau di tengah-tengah jalan itu ditanami tanaman ini namanya jalur hijau. Nah, itu ada manfaatnya, mencegah terjadinya banjir. Ini benar, tapi ketika dilakukan di dataran tinggi, dilakukan di bibir-bibir pantai, dilakukan di lereng gunung, itu benar. Tapi jadi salah atau kurang tepat ketika ada di perkotaan. Ya, kalau di perkotaan tujuan utama menanam tanaman itu bukan untuk mengantisipasi banjir. Salah ya berarti ya. Bukan salah, ini kurang tepat. Ya. B. Mengurangi pencemaran udara. Lah, yang paling tepat ini. Kamu tahu sendiri. Ini biasanya pagi hari ya, karena masih sepi ya. Nanti kalau udah siang, luar biasa. Asap mengebul dari knalpot kendaraan bermotor. Coba bayangkan kalau di sini ini tidak ada tumbuhan, jelas akan panas, akan sumpek, akan sesak. Kenapa? Banyak karbon dioksida dan karbon monoksida yang berada di udara, mengakibatkan itu tadi, udara tercemar. Nah, berarti yang paling tepat B. Berarti C, D. Salah, Pak. Iya, salah. Kalian harus punya alasannya kenapa C, D itu salah. Mengurangi angka kecelakaan. Oh, ya. Ini sebenarnya iya, bisa ya. Karena biasanya gini loh. Selain untuk mengurangi pencemaran udara, sebenarnya pohon yang ada di pinggir jalan itu juga bisa sebagai pembatas ya. Bisa sebagai pembatas. Contohnya kalau kamu mau pergi ke Prambanan, di Kalasan itu loh, di tengahnya kan ada pohon-pohon besar-besar itu loh. Ya loh. Nah, itu juga bisa jadi pembatas. Jadi ketika ada mobil yang kehilangan kendali, contohnya ya, kehilangan kendali, dia banting setir, dia tidak akan menabrak atau pindah ke lajur yang arah baliknya. Nah, itu juga bisa, sebenarnya bisa. Tapi tujuan utama ya, manfaat utama yang bisa langsung dirasakan tuh yang ini. Walaupun C itu sebenarnya bisa, Pak. Iya bisa, memang bisa. Coba kalau di sini nggak ada pembatas. Nah, di sini nggak ada pembatas. Terus orangnya itu ngantuk. Padahal di sini ada mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi. Dia langsung memotong jalur yang arah dari sebelah sana. Bisa jadi kecelakaan. Tapi kalau ada pembatas ini kan mau nabrak ya nabrak pembatas. Tapi karena ada yang lebih utama manfaatnya, jadi jawaban yang paling tepat nih. Walaupun ini sebenarnya mungkin ya. Nah, mungkin Pak. Ya. Tapi kan kita cari yang paling tepat ya. Nah, mencegah terjadinya tanah longsor. Nah, kalau tanah longsor itu sebenarnya bisa diminimalisir atau dicegah dengan reboisasi bisa. Tapi kan tahu sendiri kalau tanah longsor itu biasanya ada di dataran yang miring ya. Tapi kan ini kan di perkotaan, jadi salah. Jadi jawabannya B. Gitu ya. Jadi gini ya, memang nanti di jawaban itu tidak 100% itu benar, jawaban yang benar itu benar-benar benar. Bingung Pak gue. Contohnya ini tadi ya, cari yang paling tepat ya. Di antara pilihan itu cari yang paling tepat. Kalau IPA kayak gitu. Kalau matematika ya udah 2 tambah 2 ya 4 gitu loh. Kalau matematika pasti, ilmunya pasti. Kalau IPA 2 tambah 2 ya bisa jadi 4, bisa jadi 8, kan perkembangbiakan. Nah, jadi cari yang paling tepat ya. Jangan terus, wah ini bisa ya Pak, ini bisa banget Pak ini Kak. Mbok ayah saya tuh ya Pak, dishub ya Pak, kerja di dinas perhubungan ya Pak. Salah tak tanya itu salah satu manfaat dari tanaman yang ada di pinggir-pinggir itu untuk itu ya Pak. Iya, itu memang benar. Tapi kan manfaat utamanya kan, tujuan utamanya ya kan itu B. Lanjut, malah ngalor itu Pak. 8. Perhatikan tabel berikut. Ini masuk ke
kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Kelompok kegiatan manusia yang berakibat buruk ya, berakibat buruk berarti negatif bagi lingkungan. Oke, jadi gini ya, bumi kita ini kan sudah tua. Wih, Pak Jarod tahu dari mana udah tua. Nah, kenapa Pak Jarod nyebutnya udah tua? Karena memang banyak bencana-bencana alam terjadi. Salah satunya yaitu bukan salah satunya, paling banyak adalah karena ulah manusia. Nah, jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, manusia lakukan, itu menyumbang paling besar kerusakan di bumi, Jadi kalau sampai bumi ini rusak, ya jangan salahkan orang lain, jangan salahkan makhluk lain, salahkanlah pada manusia. Nah, contohnya yang mana? Contohnya penambangan pasir di pekarangan. Wah, ini gimana tuh maksudnya, Pak? Penambangan pasir di pekarangan. Nah, ini biasanya dilakukan oleh warga-warga di lereng Merapi ya. Ketika pasir yang ada di sungai itu habis, pasir yang ada di hutan-hutan itu habis, hutan yang ada di lahan terbuka itu habis, itu biasanya mereka mencari pasir-pasir yang yang ada di pekarangan rumah warga sekitar lereng Merapi. Nah, itu dampaknya gimana, Pak? Dampaknya negatif. Ingat ya, contohnya gini ya, Pak Jarod gambarkan ya. Pak Jarod punya rumah. Nah, kebetulan rumah Pak Jarod ada di sekitar lereng Merapi. Yang jelas tanahnya itu banyak pasirnya, ya enggak? Nah, ketika Pak Jarod nggak punya uang, terus Pak Jarod hanya punya pasir yang ada di pekarangan. Nah, datanglah penambang pasir, dia bawa truk lah. Dia nambang pasir yang ada di dataran pekarangan Pak Jarod. Nah, menurutmu kira-kira kalau ketika pasirnya itu diambil atau ditambang, kira-kira akan terbentuk cekungan nggak? Ya kan? Nah, itulah yang menjadi akibat negatifnya. Nah, di sini kan jadi cekungan seperti ini. Nah, bayangkan kalau Pak Jarod mau keluar rumah bisa terperosok masuk jurang. Nah, ya kalau cuma masuk jurang, lah kalau nanti ada longsor, rumahnya juga ikut masuk jurang. Nah, kan dampaknya negatif ya. Berarti itu termasuk negatif. Termasuk dampak negatif. Oke, jadi karena yang ditanyakan ini negatif, berarti ini negatif. Kasih tanda minus. Penangkapan ikan dengan jala, ya enggak. Kalau hanya menangkap ikan dengan jala aja ya. Karena di sini nggak ada pukat harimau ya. Kalau jala ini positif. Daripada kamu pakai racun, daripada kamu pakai setrum, daripada kamu pakai pukat harimau, peledak, nah lebih baik pakai jaring atau jala. Alangkah lebih baiknya lagi pakai pancing ya. Nah, jadi ini positif. 3. Pembuatan sumur resapan di daerah perkotaan. Nah, sumur resapan itu nama lainnya biopori. Kamu udah tahu sendiri bahwa di perkotaan itu lahan terbuka hijaunya itu sudah sangat sedikit. Ketika turun hujan, biasanya nanti akan terjadi genangan. Ketika genangan itu tidak bisa masuk ke dalam tanah, akan terjadi banjir. Makanya, nah di Jakarta itu ya, itu digalakan 1 juta lubang biopori. Jadi setiap masyarakat di rumahnya itu disarankan atau dihimbau punya lubang resapan atau biopori. Contohnya di sekolahanmu itu sudah banyak ini. Nah itu ya. Nah, fungsinya apa? Agar ketika hujan, karena di perkotaan itu banyak tanah yang sudah dipaving, disemen, diaspal, ketika ada lubang biopori, airnya itu bisa langsung meresap ke dalam tanah. Dan nantinya ketika musim kemarau, jadi mata air. Berarti positif apa enggak nih? Jelas positif ini. Oke, positif ya. Oke, berarti lanjut ke yang
4. Pembangunan perumahan di bantaran sungai. Nah, ini jelas. Kalau menurut kalian ini positif apa negatif ini? Halo? Negatif, lepas membaca. Negatif ya? Iya, negatif. Kenapa? Lebar sungai yang tadinya, nah, lebar sungai segini, ya kan? Nah, terus ada warga-warga yang bikin rumah kecil-kecilan, sini juga bikin rumah, ya kan? Buang sampah di sini, BAB di sini, mandi di sini, cuci piring di sini, cuci baju di sini. Nah, lambat-lambat terjadi pendangkalan yang tadinya lebarnya itu bisa 10 meter karena sekitarnya atau bibir sungainya ada bangunan-bangunan, ya udah tinggal 4 meter. Ketika hujan, sungainya tidak bisa menampung air hujan, terjadi banjir. Nah, jadi negatif ya. Nomor 5. Mengubur sampah anorganik. Mengubur sampah anorganik. Nah, ini an. Berarti kalau organik jelas ya, tahu ya, dari makhluk hidup ya sampahnya. Kalau anorganik berarti sampah yang bukan dari makhluk hidup. Contohnya apa? Kaleng, plastik, terus karet, besi, baja, dan lain sebagainya. Nah, ketika sampah anorganik itu dikubur, kira-kira bisa terurai nggak? Ya nggak bisa, nah nggak bisa. Jadi itu nanti akan mencemari tanah yang tadinya subur jadi nggak subur, ya nggak, jadi negatif. Nah, sekarang bisa kita jawab. Kita akan jawab yang negatif tadi, berarti nomor 1, nomor 4, dan nomor 5. Oke, 1, 4, 5. Jawabannya B. Gampang ya? Pang. Nomor 9, lanjut. Wisatawan di objek wisata pantai menurun. Wah, ini pasti ada sebabnya ini. Wah, gara-gara corona, Pak. Nah, karena keindahan pantai berkurang. Loh, kenapa keindahan pantai itu berkurang? Oh, karena sumber utamanya yaitu abrasi. Contohnya ini ya, ini abrasi ya. Ini abrasi. Abrasi itu apa tuh? Pengikisan tanah oleh gelombang air laut. Nah, terus harus bagaimana solusinya agar tidak terjadi abrasi? Sebenarnya banyak solusi ya yang ditawarkan. Tapi ada yang paling tepat. Menurunkan biaya masuk objek, enggak ya? Enggak. Karena apa? Karena ketika katakanlah gratis lah. Kira-kira kalau kamu melihat kayak gini, tertarik enggak pergi ke pantai? Ya jelas enggak mau. Masa sampah semua, terus pemandangannya enggak indah, buat selfie aja enggak banget ya. Nah, jadi salah. Menanam bakau di sepanjang pantai. Nah, ini ya, yang ada di pantai mana ya ini? Perbatasan di Kulon Progo itu ya, dengan Jawa Tengah itu ada pantai hutan mangrove ya. Nah, itu tanaman bakau ini bisa menghalau gelombang air laut yang bisa mengikis tanah. Jadi yang paling tepat ini. Meningkatkan pasar kuliner di objek wisata. Sini ada pasar lah, ada kafe lah. Tapi kalau posisinya atau keadaannya abrasi seperti ini, ya juga nggak ada orang yang mau ke sini. Gitu. Jadi salah. Pembuatan daerah resapan air di tepi pantai. Di sini dikasih biopori kena ombak hancur nanti, sama aja ya. Nah, berarti paling tepat yaitu D ya. D. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Ini ada tanaman apa ini? Tomat kalau nggak salah. Fungsi bagian yang ditunjukkan huruf S. S ini berarti menunjukkan daun. Ingat, daun itu sebagai dapur dari tumbuhan. Nah, kok dapur toh, Pak? Tempat memasak, tempat menghasilkan energi, tempat fotosintesis. Karena di daun ada namanya klorofil, zat hijau daun yang digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, menyerap unsur hara dari dalam tanah. Nah, ini salah. Dari dalam tanah. Bagian tumbuhan mana yang tertimbun tanah? Akar kan? Nah, berarti ini salah. Ini
Yang paling tepat adalah akar. Mengangkut hasil fotosintesis ini juga salah. Sudah dimasak, sudah matang, itu bukan urusan dari daun lagi, bukan tugas dari daun lagi, karena daun hanya fungsinya untuk masak, ya. Nah, terus yang mengedarkan ke seluruh tubuh siapa, Pak? Si pembuluh, buluh floem. Nah, kalau xilem tadi menyalurkan unsur hara dan air ke daun. Tapi kalau floem nanti dibaca lagi ya, ada 2 pembuluh ya, sebagai alat transportasi. Kalau manusia itu ada darah. Nah, tapi kalau si tumbuhan itu ada namanya pembuluh balik, pembuluh lapis dan pembuluh apa ya satunya ya, kayu, atau floem dan xilem. Tapi ini semoga besok nggak keluar ya. Tapi kalau keluar ya kalian ya harus bisa. Floem ya, salah ya. Floem itu ada di mana? Ada di batang. Nah, ada di batang. Tempat terjadinya fotosintesis, nah jelas C. Menyimpan cadangan makanan. Nah, kalau menyimpan cadangan makanan itu sebenarnya di daun juga bisa, di batang juga oke, di buah juga ada, di mana lagi? Di ranting juga oke. Tapi karena yang ditunjuk daun, fungsi utamanya yaitu C, fotosintesis. Lanjut nomor 11. Masuk ke materi metamorfosis ya. Kelompok hewan lain yang mengalami kesamaan daur hidup seperti gambar. Nah, tolong jangan bosan-bosan nulis sini ya. Lala, lili, naik, becak, atau nggak cukup, jangkrik. Nah, lala, lili, naik, becak, jangkrik ini metamorfosis tidak sempurna. MTS, metamorfosis tidak sempurna. La dulu apa? Laba-laba. La yang kedua laron. Li yang pertama lipas. Li yang kedua lipan. Naiknya nggak usah, cuma menghubungkan aja. B, belalang. Ca itu capung. Diingat-ingat lagi ya, yang udah ingat alhamdulillah. K, kecoa atau kalajengking juga boleh. Jangkrik. Jadi hewan-hewan yang ada pada singkatan lala, lili, naik, becak, jangkrik itu tidak sempurna. Oke. Nah, ini apa nih? Ini lalat. Wah, ini la, Pak, bukan la. Yang dimaksud bukan lalat ya, tapi ini lala, ini laba-laba dan laron. Lah berarti kalau lalat, Pak, lalat itu sempurna, S berarti. Kan tahapannya gini, telur, larva, pupa, imago. Nah, berarti kalau pilihannya ini ada lala, lili, naik, becak, jangkrik berarti salah. Kecoa, becak, cak, ini cak. Nah, salah, merasa dipilih. Atau salah, kumbangnya benar. Kumbang bener, lebah. Wah, nggak ada ini. Jadi jawabannya B. C salahnya di mana? Rayap, kecoanya salah, rayap. Rayap itu kan salah satu tahapan fase dari laron, Mbak. Nah, berarti ini juga salah. Jangkrik, oke. Lala, lili, naik, becak, jangkriknya jelas. Semut nggak ada, berarti salah. Jadi jawabannya B. Itu ya. Oke, lanjut nomor 12. Tahapan dari hidup kupu-kupu yang menguntungkan manusia. Kamu udah tahu tahapannya. Ada telur, ada larva atau kita menyebutnya ulat. Ada tahap ketika jadi kepompong. Ada tahap ketika dia jadi kupu-kupu atau imago. T, L, P, I. Telur, lalat, telur, larva, pupa, imago. Nah, kalian kalau kupu-kupu sih sudah jelas ya. Yang menguntungkan yang tahapan mana? Ya tahapan imago ketika dia dewasa karena membantu penyerbukan. Pas dia jadi nimfa sebenarnya dia juga menguntungkan ya. Tapi menguntungkannya bukan ke manusianya ya, ke hewan lain, bisa jadi mangsa ya. Nah, kalau pas jadi larva itu merugikan tumbuhan ya, manusia gagal panen. Karena apa? Daun-daunnya pada dimakan.
Jadi jawabannya apa? Jawabannya di pas dewasa. 13. Perhatikan sendi berikut ini, gambar berikut ini. Kita ulas dulu biar kalian tambah ingat. Sendi putar, SP, sendi putar. Gerakannya sesuai dengan namanya, berputar. BP, berputar. Set, nih ya, set, sendi peluru. SP lagi. Sendi peluru, PL ya, PL, sendi peluru. Gerakannya segala arah. Gerakannya segala arah. Yang ini sendi engsel. Gerakannya satu arah. Yang ini sendi geser. Gerakannya bergeser sesuai namanya. Dari tulang belakang ya. Terus yang ini pangkal ibu jari dengan telapak tangan yang ditunjukkan ya. Ini pangkal ibu jari dan telapak tangan. Nah, itu berarti sendi pelana. Pelana. Gerakan dua arah. Maju mundur kanan kiri. Jadi jawabannya apa? Pelana dua arah. Oke, C ya. Gampang. Nomor 14. Paruh burung kolibri. Pak belum pernah lihat kolibri ya, Pak? Nah, bisa jangan bilang lagi ya, Pak, burung kolibri itu kayak apa? Ini udah lihat punya. Paruh burung kolibri, lihat paruhnya. Yang panjang, oke, dan runcing berfungsi untuk menghisap nektar. Ya jelas, yang paling cepat ini. Ya. Karena makanan utamanya yaitu nektar. Sehingga dia harus bisa beradaptasi untuk mengambil nektar yang ada di bunga. Ya, coba bayangkan, ketika mulutnya itu kayak bebek, terus dia mau makan nektar yang ada di bunga, ya bunganya bisa hancur, disosor ya. Nah, tapi kalau mulutnya paruhnya kayak gini, kan kayak sedotan ini. Nah, kan enak jadi. Membuat sarang, salah ya, bukan membuat sarang ya. Mematuk biji-bijian, salah. Kalau mematuk biji-bijian tuh biasanya kecil, runcing, kecil, pendek, lebih pendek. Nah, mencabik mangsa. Nah, mencabik itu biasanya melengkung ya. Nah, gini, tajam melengkung. Lang gitu ya. Beda ya tadi ya. Jadi jawabannya A, gampang nih. Nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Ini pencernaan pada manusia. Yang ditunjukkan yaitu kebetulan lambung, proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjukkan huruf B. Nah, di lambung itu ada dua pencernaan ya, mekanik, gerak meremas-remas. Kalau kamu lapar, terus ada bunyi, terus kamu nanti akan kerasa perutmu tuh kayak ada gerakan-gerakan. Nah, itu mekanik ya, dan kimiawi ya, oleh enzim. Nah, ini yang agak sedikit perlu berpikir ini. Berarti tadi nggak mikir Pak ngerjainnya, Pak. Ya mikir lah, tapi sekarang butuh ekstra berpikir ya. Atau hafalanmu harus kuat di sini. Kenapa? Karena terkait dengan enzim ya. Enzimnya itu kan ada banyak. Di mulut ada, di lambung ada, di usus juga ada. Nah, kalau Pak Jara sekarang bahas yang di lambung ya. Kemarin singkatannya apa ya? Oh iya, lapar apa tuh Pak lapar itu? Yang pertama yaitu lambung. P yang kedua pepsin. R renin. Asam klorida. Asam klorida atau HCl ya. Asam klorida atau HCl. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, Pak Jarod kasih ganti warna dulu biar tambah jelas. Untuk pepsin, pepsin itu Pak Jarod singkat P3. Apa? Pepsin. Pepsin mengubah protein. Pepsin mengubah protein menjadi pepton. Tolong ya, ketika mengerjakan kayak gini ya, Pak capek, Pak malas, Pak hilangkan rasa malasmu demi masa depanmu ya. Renin
Renin itu pelajaran singkat biasanya PSK. PSK. Jangan yang negatif loh PSK-nya. P-nya apa? Protein susu. Menjadi kasein. Nah, kata kalau HCl ya asam klorida tadi ya, membunuh bibit penyakit ya, membunuh bibit penyakit paling gampang nih. Nah, kita tinggal masukkan, kita lihat pilihan jawabannya. Oh, lambungnya gini ya, bentuknya lambung ya, kayak kantong semar ya. Mengubah protein menjadi pepton. Wah, bener ya ini ya, paling tepat ini ya. Memecah lemak menjadi asam lemak, ini salah. Ini fungsi dari lipase. Mengubah protein menjadi asam amino, ini tripsin. Mengubah amilo, waalaikumsalam. Mengubah amilo menjadi glukosa, ini fungsi dari bentar ya. Mengubah amilo menjadi glukosa itu fungsi dari tali ya, tripsin, amilase ya. Nah, amilase. Oke, jadi salah. Jadi jawabannya A ya. Bentar, agak sesek ya Pak. Lanjut nomor 16. Jadi jawabannya A ya. Ingat singkatannya laper A sama tali. Kalau tali di mana tali? Tali itu singkatannya tali ya. Ini ada di nih loh, usus. Enzim yang ada di usus. Kepanjangan dari apa? Tripsin, amilase, dan lipase. Nanti dibuka lagi ya. Oke. Nomor 16. Bima mengalami penurunan berat badan, drastis lesu, berkeringat, pada malam hari sulit bernapas dan batuk berdahak. Wah, ini berarti penyakit pernapasan ya. Penyakit pernapasan nomor berapa tadi? Nomor 16 ya. Nah, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah gangguan tersebut. Nah, kalau BCG itu untuk TBC, penyakit TBC, tuberkulosis. Gejalanya, nah ini yang bener nih ya. Batuk, sesak nafas, kan di dalamnya ada bakteri. Ketika batuk keluar darah. Nah, dan ini penyakit yang sangat berbahaya ya. Kenapa? Bisa menular. Biasanya kalau orang terkena penyakit TBC, dia akan dikasih ruangan khusus isolasi. Bahkan keluarganya yang mau jenguk nggak boleh, apalagi tetangganya. Kenapa? Rentan terkena bakteri atau penyakit TBC, menular dengan cara apa? Batuk. DTP, ini bukan DTP ya harusnya ya. Harusnya itu DPT ya. DPT ya. DPT itu tipes dan apa ya ini? Tetanus ya. Nih, ini jadi salah karena di sini pernapasan. HPV yang baru kemarin ya, kamu pas di kelas berapa ya? Kelas 6 awal ya. Untuk kanker serviks ya, kanker serviks loh. Organ reproduksi wanita itu loh. Kemarin kan habis imunisasi itu ya. Jadi salah ya ini ya. Karena sesuai dengan gejalanya salah. MMR tuh R-nya tuh rubella. MM-nya apa ya? Nanti Pak cari lagi ya. Tapi ini salah ini. Nah, yang paling ya. Wow, iya. Pandemi jadi endemi loh. Kenapa? Karena sudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, besok jadi penyakit yang biasa, kayak TBC, kayak terus kemudian kayak flu. Nah, gitu. Jadi memang kalau nanti kan vaksinnya sudah ditemukan toh. Vaksinnya sudah ditemukan. Itu nanti kan vaksin itu kan sebenarnya virus yang dilemahkan. Jadi sebenarnya ketika kamu divaksin, diimunisasi, itu sebenarnya kamu dimasukkan secara sederhana ya, kamu dimasukkan virus yang virus itu lemah. Terus ketika masuk ke tubuhmu, kamu kan punya antibodi, daya tahan tubuh. Nah, biar daya tahan tubuhmu itu bisa beradaptasi dengan virus baru, makanya diberi virus yang lemah tadi, imunisasi tadi. Biar apa? Biar kebal gitu. Tapi kalau kondisimu baru sakit, panas, terus gak enak badan, daya tubuhnya itu
rendah itu biasanya tidak boleh atau dilarang untuk diberi imunisasi. Makanya jika besok ada imunisasi ketika kamu baru nggak fit, mending nggak usah, ditunda saja gitu ya. Karena di tubuh kita sebenarnya sudah ada antibodi ya. Nah, corona juga sama. Corona ketika nanti divaksin atau diberi vaksin corona itu sebenarnya ada virus corona yang dimasukkan ke tubuh kita. Terus agar daya tahan tubuh kita atau antibodi kita itu bisa bekerja, makanya diberi yang lemah dulu. Contohnya kamu lah, besok mau ujian, dikasih triot soal-soal yang mudah, sudah. Nah, biar besok ketika kalian ujian itu bisa mengerjakan dengan benar gitu. Seperti itu sebenarnya sistemnya imunisasi itu kayak gitu ya. Jadi imunisasi itu bukan obat ya. Jangan berpikiran ketika kamu diimunisasi terus besok nggak sakit, nggak terkena corona. Yo, tergantung daya tahan tubuhmu. Lanjut dulu ya, nomor 17. Ini jawabannya A. 17. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian organ. Nah, jangan malas-malas untuk gambar ya. Gambar jantung. Jantungnya dibagi jadi 4. Tulis di sini sa, di sini si, di sini ba, di sini bi. Sasi babi, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Kalau sudah sampai sini, jangan langsung mengerjakan. Kalian kasih keterangan dulu ya. Garis 2 lagi, seret agak panjang, seret. Ingat, yang serambi, yang atas berarti ya, Kak Jara tulis ini serambi. Ini fungsinya apa? Menerima. Tulis kayak gitu di soal nggak masalah, jangan males-males. B sekarang. B itu apa? Bilik. Tulis di sini. Memompa, mengalirkan, menyalurkan juga boleh. Ya, yang B, baba ini loh. Ini yang sa dan sa. Sekarang yang I itu apa? Itu kiri. Kiri itu berarti apa? Jangan kayak tangan. Wah, kiri itu biasanya yang kotor-kotor ya. Kebalikannya. Kalau yang kiri di sini oksigen atau bersih. A di sini kanan. Kanan berarti apa? Oh, banyak CO2 atau kita sebut kotor. Nah, sekarang kita masukkan. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya di sini. Oh, berarti ba, ciluba. Ba itu apa? Bilik kanan. Bilik itu apa? Memompa. Tak ganti warna dulu. Biar agak jelas. Warna yang apa ya? Wah, coba. Ba ini kan ba. Berarti ba itu apa? Bilik. Oh, bilik itu apa? Memompa. A itu apa? A itu kanan. Oh, kotor. Memompa kotor. Nah, oke, kalau memompa darah kotor itu kemana? Yo, ke paru-paru. Dari mana? Dari seluruh tubuh. Oke. Menerima darah salah. Kalau menerima salah. Harusnya memompa. Yes. Jadi jawabannya kalau nggak BD. Memompa apa? Darah apa? Darah kotor. Ini kotor, ini bersih, dah salah. Dah menyisakan satu jawaban B. Memompa darah kotor ke paru-paru. Kenapa harus paru-paru? Kayak kamu kalau pakai baju, bajunya sudah dipakai kotor. Kalau kotor ya mau dicuci. Cucinya kemana? Ke mesin cuci atau tempat laundry. Begitu juga darahmu. Darahmu dari seluruh tubuh kotor. Kalau kotor harus gimana? Harus dibersihkan. Di mana? Di paru-paru. Lewatnya mana? Lewatnya jantung. Itu ya. Kalau sampai salah ya segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar ya. Masa salah terus? Nomor 18. Oke, lanjut nomor 18. Ini masih sama peredaran darah, sistem peredaran darah manusia. Pertanyaannya langsung 437. Kebetulan Pak Jero pakai warna merah ya. Ingat ya, garis 2 ya, serat kayak tadi ya. Yang sebelah kiri berarti oksigen, yang sebelah kanan berarti CO2. Ya, jelas ya. Nah, di 436. 4-nya mana 4 sini? Lihat tanda panahnya. 436. Harus digaris kayak gini biar kamu paham. Nah, 436. Darahnya apa? Oksigen. Kata kuncinya itu. Cari yang oksigen dulu. Darah kayak karbon dioksida. Salah. Jangan salah kan? Kan O2 itu. Kalau kamu jawab karbon dioksida, ya salah.
Jelas ya. Terus kemudian oksigen oke. Nah, ini juga salah. Dah, tinggal menyisakan 2 jawaban. Yes, kemungkinan besarnya kamu benar. Kemudian analisis B dan C. Darah kaya oksigen oke, sampai sini benar. Dari paru-paru, oh iyalah. Kalau dari paru-paru itu bersih. Kalau dari seluruh tubuh itu kotor. Masuk ke jantung melalui serambi kanan. Apakah benar Nisa? Nomor 4 ini Nisa. Salah. Salahnya di nomor 1. Berarti salahnya di sini. Set. Gitu. Berarti ini jadi salah. Nah, ya udah menyisakan 1 jawaban, ya ini harus benar, wajib benar. Kalau nggak benar ya nggak ada jawaban berarti. Darah kaya oksigen dari paru-paru, oke, masuk ke jantung, masuk ke jantung melalui serambi kiri, bener. Kemudian dialirkan ke bilik kiri, nomor 3 itu bilik kiri. Sasi babi, bilik kiri. Dan dipompa ke seluruh tubuh, masuknya ke seluruh tubuh. Oke, jawabannya C. Nomor 19. Rani merasakan perutnya tidak nyaman. Oh, berarti langsung pikiranmu ke pencernaan. Dan susah buang air besar. Susah buang air besar. Berarti sembelit. Ya, oke, langsung sembelit. Atau bahasa Jawanya kededelen. Kalau pas di Klaten tuh kededelen. Itu biasanya dialami anak-anak kecil tuh loh. Sampai dia nangis-nangis tuh loh. Balita. Atau nama kerennya konstipasi. Nama kerennya. Kalau kita nyebutnya sembelit aja lah, bahasa Indonesia sembelit. Nah, usaha yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan organ seperti yang diderita Rani, menghindari makanan berlemak. Kalau makanan berlemak itu cenderungnya ke peredaran darah ya. Karena banyak kolesterol, lemak, larinya ke gangguan peredaran darah. Meningkatkan konsumsi makanan pedas, ini salah. Konsumsi makanan pedas nanti dia larinya ke diare atau pencernaan, tapi bukan sembelit. Mengkonsumsi makanan yang berserat, nah ini yang paling tepat, berserat ya. Mengurangi konsumsi makanan yang asin, ini tekanan darah tinggi, berarti peredaran darah, salah. Yang paling tepat C. Nah ini ya. Jadi di sini nih TA1-nya atau fesesnya itu padat, kering, sehingga ketika dia harus bergerak itu sulit. Nah, sulit. Kenapa? Karena terlalu keras dan terlalu padat. Jadi sulit untuk keluar. Makanya harus banyak konsumsi makanan berserat. Berserat itu ya sayur-sayuran tuh banyak seratnya itu. Lanjut nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Ini alat peraga, sistem pernapasan pada manusia. Proses yang akan terjadi apabila membran karet ditarik kemudian dilepas ya. Ditarik dulu terus dilepas. Jadi ditarik, ya, terus kemudian dilepas. Jadi terakhir dilepas. Kalau dilepas berarti tekanan itu juga akan naik. Ya, dilepas maka akan naik. Ketika tekanannya naik, maka udaranya dalam balon itu akan keluar. Out, metu. Ya. Akibatnya apa? Balonnya akan mengecil. Ini balonnya akan kempis. Kita cari tahu yang benar. Tekanan udara dalam tabung menurun, salah ya, meningkat. Salahnya di sini. Tekanan udara dalam balon meningkat sehingga ya udara di dalam balon keluar, oke, membuat balon mengempis, oke, jawabannya B. C, D berarti salah. Salahnya di mana? C, udara dari luar masuk ke, kalau masuk salah, kan keluar nih. Berarti tidak salah. D, tekanan udara dalam tabung meningkat, tekanannya meningkat, bener. Sehingga udara masuk, yang salah masuknya. Jawabannya berarti B, nomor 21. Nah, ini apa ini? Ada yang tahu nggak ini apa ini? Nah, ini jahe. Nah, jenis-jenisnya nih. Kalau orang Jawa bilang namanya empon. Empon ya, banyak ya. Ada kencur, ada temulawak, ada jahe, ada temu giring, ada lempuyang, ada jahe merah, ada kunyit, lengkuas, temu kunci, temu giring, banyak men. Ini jenis empon-empon.
Berkembang biak dengan apa? Nah, ini yang tepat. Rizoma boleh, akar tinggal boleh, atau apa ya? Satu lagi kemarin ya. Halo. Ada yang bisa bantu Pak Jarod? Satu lagi kemarin apa ya? Rizoma, rimpang. Oh, rimpang ya. Oh, rimpang. Rimpang ya. Rimpang. Ini sama ya nih. Jangan bingung ya. Rizoma, akar tinggal, rimpang itu sama. Nomor 22. Perhatikan tabel berikut. Pasangan tumbuhan dengan cara perkembangbiakan. Nah, kita masuk ke perkembangbiakan tumbuhan yang tepat ditunjukkan nomor mawar. Mawar itu stolen, salah ya. Mawar itu bisa pakai generatif, bisa pakai biji. Kalau generatif ataupun pakai vegetatif buatan itu pakai stek. Berarti ini salah. Bambu itu tunas, oke bener. Pakis itu tunas, salah. Pakis itu pakai spora ya. Rumput teki, geragi atau stolon, oke bener. Geragi nama lainnya stolon. Kunyit, umbi, kunyit salah ya. Kunyit tadi kan termasuk empon. Bisa rizoma, bisa rimpang, bisa umbi akar ya. Umbi akar. Akar tinggal, maaf. 2 dan 4 berarti ya. Oke, gampang ya, gampang. 23, perhatikan daftar berikut. Hewan yang memiliki kesamaan cara. Jangan lupa garis bawah ya, cara perkembangbiakannya ya. Nah, ingat, perkembangbiakan makhluk hidup, khususnya hewan, dibagi jadi 3. Ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar ketika calon anaknya itu keluar masih dibungkus cangkang, ada endoknya, ada telurnya. Kalau vivipar itu ketika keluar dari tubuh induknya ya udah berwujud jabang bayi, sudah berwujud individu baru. Kalau ovovivipar itu dia bertelur, tapi telurnya ada di dalam tubuh induknya dan menetasnya ada di dalam tubuh induknya. Ketika keluar kayak vivipar gitu. Oke, berarti kalau paus vivipar, ayam ovipar. Kadal, nah ini ya berkali-kali Pak Jarod jelaskan ya. Kadal itu tidak semua kadal itu sebenarnya ovovivipar ya. Tidak semuanya, hanya sebagian kecil. Contohnya kalau kadal yang ada di rumah, di lingkunganmu itu loh, yang ada di kebun-kebun itu kalau itu ovipar gitu. Tapi khusus untuk soal ujian itu kadal itu secara umum dikelompokkan ke perkembangbiakan secara ovovivipar ya. Kelelawar adalah mamalia, satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Ya, satu-satunya mamalia yang bisa terbang itu kelelawar. Kamu tahu sendiri kan mamalia, hewan menyusui. Pak, manusia itu bisa terbang, Pak. Kalau naik pesawat itu kan juga menyusui, Pak. Oh, beda lagi ceritanya ya. Nah, ini berarti vivipar. Ikan pari itu dia ovovivipar ya. Dia bertelur tapi telurnya di dalam tubuh induknya, terus menetas baru keluar. Musang vivipar ya, vivipar. Berarti yang vivipar ya. Satu yang sama ya. 146. Jadi jawabannya A. Nomor 24. Perhatikan daftar berikut ciri puber anak perempuan. Nah, ini ya. Ini nanti Pak Jarod cek ya. Kita lihat ya. Nanti Pak Jarod ingatkan. Nomor 24. Kalau sampai salah, nah dipertanyakan jenis kelaminnya nanti. Wah, saya salah ya. Berarti saya meragukan diri saya sendiri. Ya, kalau sampai salah, masa kamu nggak tahu ciri-ciri kalau kamu perempuan, masa nggak tahu ciri-ciri ketika kamu besok mau dewasa atau puber? Kalau kamu laki-laki, masa kamu nggak tahu ciri-ciri kalian kalau besok kalian puber? Nah, dia. Nanti kita lihat ya, nomor 24, diingatkan Pak Jarod. Siapa aja yang salah nanti? Jadi dipertanyakan, nah, statusnya dipertanyakan. Garis bawahi, agar kalian menjawab tidak salah, garis bawahi dulu. Karena biasanya anak itu kebalik, yang ditanyakan perempuan ternyata yang dijawab laki-laki. Nah, anak perempuan ya, perempuan kita singkat P aja, perempuan. Dada menjadi lebih bidang, itu laki-laki ya, karena sering olahraga biasanya dadanya terus jadi bidang ya, bukan membesar ya, bidang ya. Kalau membesar nanti wanita ya, payudaranya membesar karena sudah
mulai memproduksi ASI. Besok kalau udah punya anak ya. Panggul menjadi lebar lah, panggul ya. Panggul itu pinggul ya. Panggul itu nama lainnya pinggul. Hati-hati dengan kata pinggang ya. Kalau pinggang kan kamu pikirannya langsung ikat pinggang. Ya. Kalau panggul atau panggul atau pinggul itu bohong. Pantat ya. Kenapa harus membesar? Karena tulang kemaluannya untuk yang perempuan itu kodratnya kan melahirkan. Melahirkannya lewat mana? Nah, lewat organ kemaluan itu loh. Nah, makanya tulangnya harus besar. Ya. Jadi elastis. Kalau yang laki-laki enggak. Nah, ketika dia membesar, maka kan mendorong panggulnya atau pinggulnya untuk ikut membesar juga. Tuh. Ini termasuk ciri yang sekunder ya, bukan primer ya. Terus kamu nanti bayangkan gini, Pak, kemarin saya lihat mbak-mbak yang ada di jalan ya Pak, panggulnya atau pinggulnya nggak besar ya Pak. Ya jangan kayak gitu. Jadi gini ya, ini secara umum ya, secara umum kalau primer itu dialami semuanya pasti mengalami. Kalau yang sekunder itu hanya sebagian besar. Jadi kalau kamu mengalami terus temanmu atau orang lain tidak mengalami, itu namanya sekunder, ciri sekunder. Contohnya tadi panggul loh, panggulnya nggak besar ya, pantatnya nggak besar ya, berarti dia itu bukan wanita sesungguhnya, jadi-jadian berarti bukan kayak gitu. Jadi ciri puber itu bisa diamati dengan kasat mata, juga bisa diamati secara langsung. Tuh, ya. Contohnya kemarin Pak Jarod tunjukkan ya, kalau Pak Mansur itu kan apa namanya nih? Kalau bahasa Jawa kalau menjeng, jagon. Kalau Pak Mansur kan karena kurus, jagonnya kelihatan ya. Tapi kalau Pak Ngadi karena gemuk, nah gemuk toh, itu jagonnya nggak kelihatan. Terus kamu jangan ngatain, wah Pak Ngadi itu bukan laki-laki sesungguhnya. Jangan gitu, itu hanya ciri sekunder. Kalau ciri primer semuanya mengalami. Kalau yang laki-laki yo mimpi basah, sudah diproduksi sperma, itu semuanya pasti mengalami. Kalau yang perempuan itu menstruasi atau sudah diproduksinya sel telur ya, nah itu pasti semuanya mengalami. Jangan ada yang nanya loh, Pak, lah kalau yang ada mbak-mbak yang ada di lampu merah bawa icik-icik itu Pak, yang ngamen di Kalasan itu Pak, jangan nanya itu ya, kamu nanya aja sama mbak-mbaknya langsung. Nah, bahu menjadi lebar. Bahu ya, bahu berarti sini ya. Ini laki-laki ya, bahu. Karena sering olahraga. Payudara membesar lah, jelas tadi perempuan ya. Kodratnya sebagai seorang ibu harus menyusui ya. Maka payudaranya harus membesar. Tumbuh rambut di ya, tanya apa? Wes ya. Nah, itu kan pakai perlakuan khusus ya. Nah, sekarang tak tanya. Ini bukan bermaksud menghina loh. Ini pengetahuan ya. Kamu pernah membayangkan atau ayahmu aja lah. Ayahmu kan laki-laki. Iyalah jelas Pak, ayah saya masuk perempuan Pak. Laki-laki toh. Kalau ketika ayah kalian itu kebetulan badannya besar, dalam tanda kutip gemuk, nah biasanya payudaranya itu kan juga besar. Apakah dia perempuan? Ya enggak, karena itu ada perlakuan khusus ya. Nah, seperti yang Pak Jarod bilang tadi, sekunder gitu. Biasanya gemuk-gemuk kan nanti dadanya atau payudaranya itu besar yang laki-laki. Ya, itu bukan berarti di dalamnya ada ASI, bukan gitu loh. Gitu ya, paham ya? Nomor 5, tumbuh rambut di bagian tubuh dan tubuh tertentu. Wah, ini perempuan oke, ya, laki-laki juga. Itu ya. Berarti yang perempuan yang mana aja? Nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. 245. Jadi jawabannya C. Lanjut nomor 25. Ini ya contohnya ya. Ada payudara mulai terbentuk, tapi belum terproduksi, ASI-nya belum diproduksi ya. Mulai terbentuk ya. Jadi sel-sel yang akan memproduksi ASI itu mulai terbentuk. Nah, terus kemudian menstruasi itu darah kotor ya. Karena ketika sudah puber, sudah dewasa, itu kan sel telurnya sudah mulai diproduksi di ovarium.
Nah, ketika itu terus sel telurnya itu mengalir pindah ke dinding rahim ya. Ketika tidak dibuahi, maka sel telurnya akan rusak. Terus kemudian dinding rahimnya akan mengelupas jadi darah kotor gitu ya. Tuh, yang perempuan kayak gitu. Lebih lanjutnya tanya sama ibu kalian masing-masing. Kalau yang laki-laki nggak usah nanya. Kalau yang laki-laki nanti menstruasi tanya bapaknya ya, bukan menstruasi. Yang mimpi basah tanya ayahnya. Tumbuh rambut ya, ya jelas. Tumbuh rambut di beberapa bagian. Terus biasanya kalau yang perempuan tuh berminyak, laki-laki sebenarnya juga ya. Berminyak, terus tumbuh jerawat, itu laki-laki perempuan ya. Terus mulai muncul bau tubuhnya sudah mulai muncul ya. Nah, ini khusus yang anak laki-laki dan perempuan, terutama yang perempuan ya, agar kalian tidak dijauhi temanmu, teman laki-laki maupun teman perempuan. Kalau kalian sudah mulai puber, udah mulai menstruasi, cobalah pakai deodoran, pakai minyak wangi gitu ya. Karena memang itu normal, sebenarnya normal, bukan sebuah penyakit ya. Karena bau tubuh itu karena hormonal ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di jenjang SMP SMA ya. Terus pinggul membesar ya, pinggul bukan pinggang. Oke. Perubah emosi ya. Nah, ketika menstruasi terus pengennya marah-marah terus. Padahal itu memang sifat aslinya ya. Jadi ketika menstruasi itu perempuan lebih sensitif. Senggol dikit aja nangis, marah dan lain sebagainya. Maka yang laki-laki harus pengertian. Lanjut nomor 25. Karet digunakan untuk bahan baku kendaraan. Bahan baku kendaraan ya. Ingat, sifat karet itu banyak. Ya, salah satunya manfaatnya itu untuk ban. Nah, kalian tahu sendiri ya, mobil, motor itu kan berat ya. Ketika mobil motor itu harus menggunakan roda, bahannya itu juga harus bisa menopang berat dari si kendaraan. Mudah dibentuk, oke lah, mudah dibentuk. Lebih mudah ya, dipanaskan, dicetak, dan jadi oke. Lentur, oh ya jelas. Salah satu keunggulan dari karet itu lentur. Menyerap air, nah yang jadi salah di sini. Ya, yang jadi salah di sini. Karet itu kedap air, tidak menyerap air karena pori-porinya sangat rapat. Jadi salah. Kuat, oke, harus kuat. Kalau nggak kuat, nggak bisa dia menahan beban yang berat. Kedap air, oke. Tahan panas. Nah, ini hati-hati. Walaupun karet itu tahan panas, contohnya aja siang hari ketika kamu dan orang tuamu naik kendaraan bermotor, aspalnya itu panas, kan nggak meleleh, Bang. Walaupun nanti di suhu tertentu ban itu juga atau karet itu juga bisa meleleh. Nah, tapi yang diambil dari sifat ban itu bukan yang tahan panas. Salah kalau ini. Kurang tepat, bukan salah, kurang tepat. Pasti ada jawaban yang lebih tepat lagi. Elastis, oh jelas elastis. Ya, ketika ada geronjalan, ketika jalannya nggak rata, deg-deg gitu kan. Nah, itu mengurangi getaran, meredam getaran, sehingga ketika kamu naik mobil, naik kendaraan itu jadi lebih nyaman dibandingkan ketika rodanya terbuat dari besi, nggak ada karetnya, ya jelas beda. Menyerap air, salahnya di sini. Berarti ya jawabannya D. Kuat oke, elastis oke, kedap air oke. Jadi jawabannya D. Nomor 26. Perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya. Benda dan sifatnya besi. Tidak kedap air. Tidak kedap air. Berarti dia kedap air ya. Oh bener ya ini bener. Plastiknya elastis. Karet elastis. Semuanya. Sip. Nah, kalau plastik ya, nah hati-hati ya dengan plastik ya. Plastik yang dimaksud di sini bukan plastik kresek yang kalian gunakan setiap hari ya. Plastik di sini adalah bahan. Walaupun bahannya juga dari plastik, plastik itu kalau kalian nanti browsing di internet, biji plastik itu malah kecil-kecil, dia nggak elastis. Dia elastis ketika dia dipanaskan. Kalau karet memang ketika dia padat juga elastis. Kalau plastik bahan pembuat
atau bahannya plastik itu memang tidak elastis ya. Biji plastik itu tidak elastis, kurang elastis kalau dibandingkan dengan karet. Kalau aluminium tahan karat, oh iya benar ya. Oh berarti ini salah ya, besi itu kedap air ya. Ini ada kata-kata tidak ya, ini salah ya. Berarti jawabannya 3 dan 4. Adakah 3 dan 4? Oh ada. Jadi jawabannya di 27. Kegiatan manusia yang memanfaatkan perubahan wujud menghablur adalah menghablur itu kan perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Menghablur ya, atau nama lainnya mengkristal. Kristalisasi. Pembuatan es kering nggak jelas ya. Es kering itu dari karbon dioksida ya, CO2 jadi benda padat. Nah, pembuatan minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Ini ada 2 proses ya. Ada penguapan dan pengembunan. Pembuatan es lilin dalam lemari es, nah, pembekuan ya. Membeku, ini salah. Meletakkan kamper, nah ini menyublim jelas. Oke, jadi jawabannya A ya. Nomor 28, air yang tumpah di lantai keramik lama-kelamaan habis karena, nah nih, ini habis karena bukan dipel ya, karena tidak ada pernyataan karena dipel ya. Kalau dipel nanti sifat zat cair ya, meresap melalui celah-celah kecil atau kapilaritas. Tapi ini dengan sendirinya. Nah, diminum kucing Pak, nggak ada kata-kata diminum kucing. Dipel ibu Kak, Pak, nggak ada kata-kata dipel ibu. Berarti apa? Air meresap pada keramik, salah ya. Keramik itu pori-porinya kecil, nggak bisa meresap ya. Air berubah menjadi uap, yang benar nih. Suhu yang rendah mempercepat air menguap, salah. Suhu yang rendah itu berarti dingin, harusnya suhu yang tinggi. Panas ruangan menghambat penguapan, salah ya. Panas ruangan mempercepat penguapan. Jadi jawabannya B. Halo, apakah masih tersambung dengan Pak Jarod? Oke, sip. Lanjut nomor 29. Pemasangan kaca jendela dibuat sedikit longgar karena ini keluar lagi ya. Nah, ini contohnya. Kaca jendela pada saat suhu udara panas dan suhu kaca menjadi naik sehingga kaca memuai, maka bertambah luas dan bertambah lebar. Lebih besar daripada pemuaian pinggangnya. Akibatnya kaca terlihat terpasang sangat rapat ya. Nah, makanya kalau memasang kaca jendela itu biasanya diberi ruangan agar ketika kena panas, kan ini yang ketika kena panas yang memuai duluan kan kacanya. Kacanya akan bertambah lebar, tambah luas, sehingga ketika ada ruangan itu tidak terdesak dan pecah. Jadi nomor 29, agar kaca tidak pecah ketika memuai pada siang hari. Kenapa harus siang hari? Karena siang hari itu suhunya lebih tinggi kalau panas. Lanjut nomor 30. Siswa kelas 6 melakukannya satu aja ya. Siswa kelas 6 melakukan percobaan memanaskan lilin menggunakan 5 sendok. Nah, ini juga termasuk soal L3 ya ini. Nah, perlu pemahaman lebih. Levelnya level 3. Nah, percobaannya seperti ini. Sendok 1, sendok 2, sendok 3, sendok 4, sendok 5. Ini 5 menit, 2 menit, 1,5, 2,5, dan 3,5. Kalian harus tahu, semakin cepat apa nih, di margarin apa nih? Kalimat bentuk dari percobaan tersebut dapat dikatakan. Nah, kalau semakin cepat dia panas, berarti dia termasuk konduktor yang baik. Kalau semakin lama waktunya atau semakin banyak waktunya digunakan untuk melelehkan atau memanaskan, berarti dia bahan yang kurang baik. Kita lihat pilihan jawabannya. Daya hantar panas sendok nomor 4 lebih baik daripada sendok nomor 2. Fokus ke nomor 4 dan 2 dulu. 4 dan 2. 4 2,5, sedangkan sendok 2 menit. Apakah 4 lebih baik daripada nomor 2? Salah, harusnya lebih buruk ya.
karena 2,5 dan 2 menit. Daya hantar panas sendok nomor 5 dan nomor 1. 5 lebih buruk. 5 itu 3,5, sedangkan sendok 1 5 menit kan lebih cepat yang sendok 5, berarti ini juga salah. Sendok 3 merupakan konduktor terbaik. 3 itu nomor, oh iya bener, 3 lebih cepat ya, paling cepat ya, bukan lebih cepat, 1,5 menit, jadi paling cepat, jadi lebih baik, paling baik, jadi ini salah. 5 merupakan konduktor terburuk, bukan ya, yang terburuk mana terburuk, ya ini, sendok nomor 1. Lanjut, nomor 31. Peristiwa yang menunjukkan terjadinya perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Sekaligus ya nih, konveksi dan konduksi sekaligus. Konveksi itu berarti perantaranya gas ataupun benda cair. Kalau konduksi itu benda padat. Oke ya. Kalian harus paham ini dulu. Memasak air pada panci sampai mendidih. Nah ini, memasak air pada panci sampai mendidih. Oke, lihat dulu sumber panasnya, lihat dulu. Oh, dari kompor. Kok bisa dia sampai ke panci atau teko? Oh, ini kan benda padat. Oh, berarti ketika panas itu menyebar ke seluruh teko atau panci, itu berarti konduksi. Lihat airnya sekarang. Memasak air pada panci sampai mendidih. Air di dalam kan benda cair. Benda cair sampai mendidih. Ya kan? Oh, berarti konveksi. Oh, konveksi. Udah jawabannya ini. B. Pagar besi yang panas di bawah terik matahari. Terik matahari. Kalau terik matahari berarti apa nih? Radiasi. Dah radiasi aja. Ada apa lagi, Pak? Nah, di sini panas toh. Panasnya menyebar. Dari apa? Konduksi. Jadi konduksi juga bisa. Tapi yang ditanyakan konveksi dan konduksi, salah. Lilin yang meleleh ketika dinyalakan, lilin. Lilin itu berarti panasnya dari sini ya. Panasnya dari sini naik ke atas. Oh, berarti konveksi ya. Konduksinya, Pak, ketika kamu megang lilinnya di sini. Tadi panasnya di sini toh. Terus meleleh ke sini toh. Nah, kan benda cair toh. Oh, berarti ini hanya konveksi. Konveksi, konduksinya nggak ada. Salah. Berikutnya, gerakan udara di sekitar kipas angin. Nah, karena udara berarti hanya konveksi. Jawabannya A ya. Nomor 32. Perhatikan tabel berikut. Jenis perpindahan panas yang sama terjadi pada nomor perpindahan panas yang sama ya. Uap air yang bergerak ke atas, uap itu berarti benda gas. Ketika benda gas berarti dia konveksi. Berdiam di dekat api unggun, oh berarti radiasi ya. Ada api unggun, ya kan? Ada api unggun, kamu di sampingnya, nah ini radiasi. Kalau di atasnya konveksi. Badan terasa hangat ketika berjemur di terik matahari, radiasi. Waktu mengaduk teh panas, ujung sendok benda padat, berarti konduksi. Menghangatkan anak ayam menggunakan lampu, nah berarti radiasi. Berarti yang sama 2, 3, 5. 2, 3, 5. Ulangi, 2, 3, 5 ya. Nah, 2, 3, 5. Nomor 33. Perhatikan gambar berikut, ini balon udara. Pengaruh gaya gesek. Pada kegiatan seperti tampak pada gambar. Nah, jadi gini. Gaya gesek, konsepnya gini, semakin besar gaya gesek, maka benda akan semakin sulit bergerak. Semakin permukaannya itu kasar, kan berarti gaya geseknya semakin besar, maka pergerakan benda itu akan semakin sulit. Nah, menggerakkan benda salah. Yang menggerakkan benda kan di sini ada api ya. Nah, mengubah bentuk benda salah. Menghambat gerak benda. Nah ini ya, semakin besar gaya geseknya, maka benda itu akan semakin terhambat untuk bergerak. Contohnya gini. Contohnya ketika kamu pakai sepatu baru, jalan di lantai yang licin. Karena sepatunya baru, biasanya sepatunya itu sol sepatunya masih kasar loh. Nah, itu ketika jalan gesekannya semakin besar. Makanya dia
nggak atau sulit untuk terpeleset. Tapi kalau sepatunya udah lama, terus sol sepatunya udah halus, gaya geseknya kecil, akan mudah terpeleset. Menghentikan gerak benda, menghambat ya. Kalau ini nggak bisa menghentikan ya, Pak. Ya emang ini yang bergesek yang mana Pak? Antara balon udara dan udara di sekitarnya ada gesekan ini. Ini ada gesekan. Kalau menghentikan gerak enggak ya. Kalau ini nggak bisa menghentikan gerak. Tapi kalau ketika di sini ada gunung, wah tertiup angin, wah nabrak di sini bisa menghentikan gerak, bisa menghentikan gerakan. Ada yang mau ditanyakan? Kok ada yang bisik-bisik? Oke, kalau ada nomor 34. Alfian melakukan olahraga bersepeda. Ketika melewati jalan menurun, merasakan semakin ringan. Wah, ini ketika dulu Pak Jarod goes tuh. Pas zaman-zamannya pada senang sepedaan dulu ya. Nah, ketika kita Pak Jarod sampai Gunung Kidul ya. Pas berangkatnya kerja keras. Kenapa? Karena nanjak. Tapi ketika pulangnya, nggak usah diobel aja udah sampai rumah. Itu kenapa? Nah, karena arah gerak sepeda berlawanan salah ya. Ingat, ini karena pengaruh gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu gaya tarik bumi. Buminya ada di bawah, berarti gaya tarik yang menarik benda menuju bawah. Nah, kan tahu sendiri, ini ketika orang ini bersepeda melewati jalur yang menurun, dia kan menurun, berarti searah. Padahal di sini pernyataannya berlawanan, salah. Arah gerak sepeda searah dengan gaya, ini yang tepat. Gaya otot kan tadi nggak di kayu, salah. Gaya gesek dengan udara semakin kecil, ya enggak, sama aja tetap. Jadi jawabannya paling tepat B. 35. Perubahan energi pada HP, handphone saat digunakan, jelas ya. Ini di dalamnya ada namanya baterai lithium. Baterai itu berarti energinya kimia, menjadi listrik baru menjadi bunyi ataupun cahaya. Kimia, listrik, bunyi, cahaya. Oke, jawabannya D, gampang. Lanjut. Nomor 36. Energi alternatif panas bumi. Nah, ini ada ya. Energi alternatif. Energi pengganti dimanfaatkan sebagai bahan bakar dengan cara gas dimasukkan dalam tabung. Ini kan panas bumi ya. Ya, panas bumi. Jadi salah. Pemanasan ruangan dengan cara disalurkan ke rumah. Pemanas ruangan, salah, ini juga salah ya. Kalau pemanas ruangan dari panas bumi, wah, bisa nanti kebakar rumahmu ya. Karena panasnya kan panasnya biasanya tidak stabil ya. Kadang panas banget, kadang sampai 100 derajat Celcius, kadang kurang. Nah, ketika dijadikan pemanas ruangan di rumahmu, disalurkan, rumahmu kayak di oven nanti, yang ada di dalam matang nanti. Penggerak pembangkit listrik, nah ini yang tepat ya. Pengganti bahan bakar, nah ini juga kurang tepat. Nah, Pak Jarod akan menerangkan lebih jelas, lebih lanjut tentang penggerak pembangkit listrik. Jadi gini, kalian kan sudah pernah memperhatikan ya, ketika kalian punya ceret seperti ada di gambar, ketika diisi air terus dipanaskan sampai mendidih ya. Apalagi kalau di sini dikasih kayak tutup yang bunyi itu loh, penanda itu loh. Nah, itu kan ada ketika airnya mendidih ada tekanan ya, tekanan yang cukup kuat. Bayangkan, sehingga menghasilkan suara. Kalau di sini dikasih penutup yang ada bunyinya itu ya. Nah, itu kan ada tekanan yang cukup kuat. Bayangkan ketika, panas buminya itu ukurannya besar, terus panasnya juga tinggi. Nah, itu nanti juga akan menghasilkan tekanan yang lebih besar juga. Terus ketika ini sebenarnya bukan di sini ya, ini cuma uapnya saja di dalam nih ya, dalam betul ini. Nah, ketika diberi baling-baling ya, dia nanti kan bisa muter dengan kencang. Nah, ketika kincirnya
atau baling-balingnya ini atau turbinnya ini berputar dengan kencang, dihubungkan dengan generator, maka akan menghasilkan energi listrik. Itu yang dimaksud. Cara kerjanya sederhananya seperti itu. Lanjut, nomor 37. Magnet masih dapat menarik besi. Oh iya, jelas. Karena besi adalah benda ferromagnetik. Magnet mempunyai sifat tarik terhadap benda ferromagnetik. Walaupun terhalang oleh, jadi contohnya seperti ini. Ini ada kertas, ini ada magnet, ini ada benda ferromagnetik. Tetap nanti benda ferromagnetiknya bisa tertarik oleh magnet walaupun ada penghalang yang tipis. Nah, berarti apa? Nah, bisa menarik atau menembus benda yang tipis. Kalau kutub senama tarik menarik, kutub senama salah ya. Kutub senama itu ya tolak menolak. Contohnya seperti ini. Kalau utara-utara ya tolak menolak. Kalau kutub tidak senama, tarik menarik. US. Nah, ini tarik menarik. Gaya tarik paling kuat pada kutubnya salah. Kalau gaya paling kuat pada kutubnya ini nanti gambarnya seperti ini. Kutub utara, kutub selatan. Nah, maka benda-bendanya akan tertarik di sini. Kalau di sini manis sedikit. Nah, selalu menuju arah utara dan selatan. Nah, itu kalau magnet itu bebas. Contohnya pada kompas, utara dan selatan pasti akan menuju arah utara dan selatan. Lanjut 38. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini rangkaian listrik ya. Cara mudahnya kalian cari yang mati. Itu akan mempermudah kalian. Pak, saya nggak mau cari yang mati ya Pak. Takut saya Pak sama yang mati Pak. Mending cari yang hidup ya nggak apa-apa. Tapi kalau dengan cara kalian mencari yang mati itu akan lebih mudah. Contohnya gini, jika saklar C dibuka, dibuka itu berarti diputus. Aliran listriknya nggak bisa ngalir. C itu mana tuh C? C itu ini. Nah, kutub positif mana? Ini, kutub negatif ini. Berarti ketika arus listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, dia nggak bisa ke sini. Berarti yang mati mana? Ya ini, karena nggak teraliri oleh aliran listrik. Cari yang 3-4 mati. Yang lain Pak? Yang lain hidup. Dari mana Pak? Dari sini. 5 dari sini hidup. 2 dan 1 dari sini bisa. Berarti cari yang 3-4 mati. Innalillahi. 3-4 menyala, salah. 3-4 mati, menyala, mati. Lampu 3-4 padam ya, padam itu mati berarti ya. Oke, lanjut nomor 39. Perhatikan gambar berikut. Ya, alhamdulillah masih ada yang mau masuk. Hah? Jam segini ada yang mau masuk. Mending nanti aja ya, lihat YouTube-nya aja ya. Dikasih tahu. Nanti nunggu YouTube-nya aja gitu. Lanjut nomor 39. Perhatikan gambar berikut. Pembuatan magnet seperti tampak pada gambar jelas ya nih, gosokan ya. Besi digosok pada magnet 2 arah, bukan 2 arah, cukup 1 arah. Sret. Jangan sek. Nanti kutub utaranya akan bingung nanti. Tidak. Kutub utara dan kutub selatan nanti jadi nggak jelas yang mana. Magnet digosokkan pada besi 2 arah lagi. Mana dipukulkan, harus dipukulkan. Kalau dipukulkan nanti magnetnya malah rusak ya. Mana digosokkan pada besi searah berulang-ulang ya. Searah tapi berulang ya, jangan cuma sekali. Sret gitu ya. Ya harus bunyi sret Pak. Ya, kan ada gesekannya. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nah, ini alat musik pukul ya. Ukurannya berbeda. Berarti nada yang dihasilkan juga akan berbeda. Semakin luas, ketika permukaannya itu semakin luas, maka nadanya semakin rendah. Ini nada ya. Nada yang dihasilkan. Luas permukaan. Ketika permukaannya semakin kecil, maka nadanya akan semakin tinggi. Ingat-ingat itu aja ya. Nih contohnya, karena ini alat pukul, pertanyaannya, rebana tersebut memiliki kekencangan yang sama. Nah, salah satu untuk mengukur atau mengatur tinggi rendahnya nada itu juga bisa pakai, kalau ini rebana ya, kencang kendornya ya. Ketika dia semakin kencang, nadanya semakin tinggi. Tong, tong. Kalau semakin kendor, deng, deng gitu. Gitu ya.
Oke. Nah, tapi di sini kekencangannya sama, antara 1, 2, 3, 4 itu sama-sama kencang, tapi hanya ukurannya yang berbeda. Maka apabila dipukul, urutan bunyi yang tinggi dari yang tinggi ya. Ingat, dari yang tinggi, jangan kebalik. Dari yang tinggi. Tinggi tadi yang mana? Tinggi itu berarti yang paling kecil ya. Oh, berarti 4, 2, 3 dan nah, 4, 2, 3, 1. 4, 2, 3, 1. Jadi jawabannya C. 41. Perhatikan gambar berikut, sumber bunyi. Nah, ini juga alat musik pukul ya. Halo? Ya. Empat, 2, 3, 1. 4, 2. Oh iya ya. 4, 2, 3, 1. Oh iya ya, maaf. Ini loh, kalau kurang minum tuh kayak gini loh. Nah, ini tanda-tandanya sudah mau selesai biasanya gini. Ya, makasih ya. Jadi jawabannya A ya. Set. Nah, karena 4, 2, 3, 1 ya. Jawabannya A. Lanjut ya, nomor 41. Ini alat musik pukul ya. Pelajaran lupa ini namanya apa ini. Tapi alat musik tradisional ya ini. Jelas ini dipukul ya, ini alat pukulnya. Sumber bunyinya ya yang dipukul yang mana? Kalau yang dipukul ini ya sumber bunyinya ini. Tapi alat musik ini ketika dimainkan yang dipukul di sini loh, nomor 1 ini loh. Berarti sumber bunyinya nomor 1. Gitu ya. Karena bunyi itu adalah benda yang bergetar ya. Ketika benda itu bergetar, maka benda itu akan menghasilkan bunyi. Dengan dipukul, maka benda itu akan bergetar. 42. Perhatikan gambar berikut. Wah, ini Bang nih. Ini ada benda bening tembus pandang. Menembus benda bening ya udah. Merambat lurus. Salah. Dipantulkan, nggak ada cermin. Dibiaskan, nggak ada. Ya. Peristiwa itu menunjukkan karena kita bisa melihat di dalamnya ya. Kecuali ketika ikannya ini dikeluarkan, loh ikannya kok jadi kecil padahal tadi besar, nah, itu baru dibiaskan. 43. Pemanfaatan sifat cahaya yang dapat dipantulkan ya. Dapat dipantulkan berarti dia ada cermin ya. Ingat ada cermin. Pak Jarod bahas dulu. Ini alat-alat praktek IPA ya. Biologi khususnya ya. Ada namanya, ini kali ini fisika ya. Teleskop. Teleskop itu adalah benda yang bisa, alat optik yang bisa melihat benda-benda dari jarak jauh. Contohnya teleskop tuh bisa melihat bintang. Nah, itu teleskop ya. Tuh. Di sini memanfaatkan lensa cembung. Lensa ini nanti akan diajari di jenjang SMP ya. Lensa itu ada banyak, cembung, cekung. Tapi Pak Jarod nggak akan bahas hari ini karena itu nanti tugas guru SMP ya, guru IPA di jenjang SMP. Nah, yang mau Pak Jarod bahas, lensa itu termasuk benda bening karena bisa menembus cahaya. Nah, padahal di sini yang ditanyakan adalah dipantulkan, salah. Kemudian loop juga sama, loop itu pakai lensa cembung, tapi lensa adalah benda bening, berarti salah juga. Nah, sekarang periskop. Periskop itu alat optik yang digunakan untuk melihat keadaan sekitar di permukaan air. Jadi biasanya digunakan atau dimanfaatkan di kapal selam. Nah, di sini ada kombinasi antara lensa dan cermin. Nah, ada cerminnya, berarti bisa dipantulkan. Jawabannya C. Melihat benda kecil menggunakan mikroskop. Nah, mikroskop itu juga sama. Di sini ada kaca pembesarnya, ada lensanya. Berarti benda bening, salah juga. Jawabannya C. C ya. 44. Berikut ini contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, antara lain ya, dapat diperbarui. Ketika habis, itu bisa diadakan lagi, bisa diwujudkan lagi, bisa dihasilkan dengan jangka waktu yang tidak terlalu lama. Biasanya dari bahan atau makhluk hidup ya, dari makhluk hidup
Jadi kalau dapat diperbarui, mana tadi? Dapat diperbarui itu makhluk hidup, gitu ya, makhluk hidup. Intan, intan itu bahan tambang ya, dia dari batuan atau mineral. Lah, latek itu karet ya, bahan pembuat karet ya, getah karet dari pohon karet. Kalau kamu lihat Upin Ipin, Upin Ipin lagi. Nah itu kan Upin Ipinnya bantu neneknya mengambil getah karet di pohon karet ya. Kerosin tuh minyak tanah, jadi salah. Latek ini tadi benar. Bio ada bionya genap. Biofuel dari makhluk hidup berupa fuel itu berarti benda cair. Fosfat itu pelajaran baru tahu sekarang. Kemarin pelajaran cari itu ini kayak batuan ya, kayak mineral, kayak batuan, jadi bahan tambang ya. Jadi salah juga. Latek oke, spiritus ya bener nih ya. Latek tadi udah dari getah karet, spiritus itu dari tebu, bioetanol itu juga bisa dari tebu. Kan dari tumbuhan makhluk hidup, berarti yang benar ini. Terus kemudian kerosin salah, latek bener, kopra itu dari kelapa ya, kelapa dikeringkan loh, daging kelapa dikeringkan. Ini jawabannya D. 45. Manfaat gaharu. Nah, gaharu itu ini. Gaharu itu batang yang dimanfaatkan batangnya ya. Batangnya itu mempunyai aroma yang khas, wangi. Cendana, gaharu, terus ada beberapa jenis tanaman yang bisa mengeluarkan bau yang harum. Nah itu biasanya digunakan untuk bahan parfum atau kosmetik campuran tapi ya. Kalau parfum ya yang paling tepat nih. Kalau bahan bangunan, wah biasanya bahan bangunan itu jati, terus mahoni, sengon itu bisa. Terus ada apa lagi ya? Itu biasanya itu bahan bangunan yang keras-keras lah. Bahan bakar ya, asalkan ranting-ranting pohon apapun tuh bisa, yang penting kering. Kalau batu-batan ya banyak ya. 46. Masuk ke materi siklus air hidrologi kelas 5 semester 2. Pembangunan perumahan mempengaruhi siklus air yang di. Nah, jadi X ya, X di sini. Ketika di sini dibangun rumah, dampaknya apa terhadap siklus air? Kemarau panjang enggak. Kalau kemarau panjang enggak, karena kemarau panjang itu tidak ada kaitannya dengan pembangunan perumahan. Hujan berkurang karena uap air sedikit. Kalau uap air sedikit itu kaitannya dengan suhu yang dari matahari atau cuaca. Ketika musim masuk musim kemarau, matahari bersinar sepanjang hari, itu penguapannya akan lebih besar. Tumbuhan menjadi layu karena suhu yang tinggi, ini juga salah. Tidak ada kaitannya dengan pembuatan rumah atau berdirinya perumahan. Berkurangnya, yang paling tepat ini ya. Ketika di sini dibangun rumah, berarti di sini kan pori-porinya tertutup oleh aspal, semen dan lain sebagainya. Ketika hujan, maka airnya nggak bisa meresap. Jadi cadangan airnya itu akan habis, maka terjadi kekeringan, berkurangnya persediaan air tanah. Ya. Yang paling tepat di nomor 27. Nah ini gampang sekali nih, ini juga jangan sampai salah ya. 47 ya. Urutkan dari urutannya itu hafalannya, ini mah harus dihafalkan ya. Hafalannya dari yang paling dekat dengan matahari. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke. Nomor 137. Berarti Neptunus dulu, terus baru nomor 3 itu Saturnus, dan nomor 7 itu berarti harus digini ya, biar nggak keliru ya. Nomor 7 itu berarti Venus. Nah, udah ketemu, gampang nih, jangan sampai salah. 48. Perhatikan tabel berikut. Planet dengan ciri-ciri tersebut adalah kalau rotasi paling lama. Nah, paling lama rotasinya ini Venus ya nih. Nah, Venus mempunyai kala rotasi lebih lama daripada kala revolusinya.
Kalau dibandingkan dengan planet yang lain, ini juga paling lama. Muternya itu lama. Ya. Kalau nggak salah 200 berapa hari gitu. Pacar lupa. Kalau bumi kan cuma sehari, sekali berputar sehari, 2 hari, 3 hari. Tapi kalau planet Venus itu kalau dihitung dengan waktu di bumi itu hampir lebih dari 240 hari. Jadi cuma sekali muter gitu. Sama. Arah rotasi berbeda dengan planet. Oh iya, Venus lagi nih. Jelas sih. Venus dan Uranus ya kemarin. Uranus yang menggelinding kayak yoyo. Paling panas, oh iya jelas Venus. Berarti apa? Ya, gampang banget nih Venus. 49. Posisi matahari, bumi, dan bulan yang tepat pada saat terjadi gerhana bulan. Nah, ingat, apa yang membedakan antara gerhana matahari dengan gerhana bulan? Ingat, ketika gerhana bulan yang di tengah adalah bumi. Lihat yang di tengah. Ketika gerhana matahari yang di tengah adalah bulan. Oke, pertanyaannya apa? Gerhana bulan. Oh, berarti ini salah ini. Kan ini maaf bener ya ini. Malah dihilang ini. Tak hapus dulu. Kalau gerhana matahari yang di tengah itu bulan. Nah, yang ditanyakan adalah gerhana bulan, berarti yang di tengah adalah bumi. Ini berarti salah, ini berarti salah. Menyisakan 2 jawaban. Pernyataan berikutnya, penumbra. Penumbra itu, nah yang ini berarti. Kalau ini umbra, gerhana bulan umbra. Nomor 4, D. 50. Alhamdulillah, sudah selesai. Waktu siang kadang-kadang lebih lama. Nah, ini kalau besok kalian nggak percaya, kalian terutama yang beragama Islam ya, karena sebentar lagi memasuki bulan Ramadan, puasa, kalian akan bandingkan awal-awal di bulan Ramadan dengan akhir-akhir di bulan Ramadan. Biasanya nanti kalau di awal bulan Ramadan itu kalau nggak salah itu setengah enam itu sudah mulai buka puasa. Tapi nanti di akhir-akhir penghujung itu sekitar jam 6. Nah, berarti itu menandakan apa? Itu menandakan waktu siangnya itu lebih lama daripada waktu malamnya. Contohnya gini, ketika sederhananya ya kan, kalau malam itu kan 12 jam. Kalau siang tuh artinya berarti matahari udah muncul ya. Nah, itu juga 12 jam. Karena dalam satu hari kan hitungannya 24 jam. Harusnya segini. Nah, tapi ada suatu keadaan itu di mana malamnya itu kadang jadi 14 malamnya cuma jadi 10 jam dan siangnya jadi 14 jam. Wadah. Nah, itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama ketika kita harus mengamati. Nggak bisa sekarang diamati, bisa diamati, tahu gejalanya, enggak. Butuh berhari-hari, berbulan-bulan. Nah, berarti karena lama kita mengamati dalam waktu yang cukup lama, berarti pengaruh dari bumi mengelilingi matahari atau rebum. Ini ya. Alhamdulillah sudah selesai. Bangun. Kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Alhamdulillahirobbilalamin.